di mana Scroll ini merupakan blockchain layer 2 Ethereum yang berhasil mendapatkan funding sebesar 80 juta dolar. Dan project ini didukung oleh Polychain Capital. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang event airdrop ya. Lebih tepatnya airdrop dari Scroll. Di mana Scroll ini merupakan blockchain layer 2 Ethereum yang berhasil mendapatkan funding sebesar 80 juta dolar. Dan project ini didukung oleh Polychain Capital. Nah, sebenarnya spekulasi terhadap airdrop Scroll ini sudah muncul sejak beberapa bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah sekitar di akhir tahun 2023. Dan seiring berjalannya waktu, Scroll ini mulai terlihat memberikan kode-kode bahwa mereka benar-benar akan melakukan distribusi airdrop untuk kedepannya. Meskipun secara deadline itu pun juga belum jelas ya. Tapi paling tidak ada poin-poin dari Scroll yang itu bisa kita kumpulkan mulai dari sekarang. Dan melalui video ini, saya ingin share ke kalian bagaimana cara untuk mengerjakan airdrop Scroll dan mengumpulkan poin-poin tersebut secara cepat. Oke. Ada satu hal yang menurut saya ini sangat penting ya agar kalian bisa JP di airdrop Scroll. Saya harap kalian catat baik-baik informasi ini. Apa itu? Yaitu kalian harus subscribe channel ini, channel Duta Crypto. Iya, serius amat bro, subscribe dulu dong. Makasih. Lanjut. Jadi gini. Sebenarnya, ada 3 hal yang harus kalian lakukan agar kalian bisa eligible di airdrop Scroll, yaitu ada namanya Scroll Canvas, Marks, dan juga kuantitas dEPS. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, kita bisa bahas dulu tentang Scroll Canvas. Kita bisa masuk ke website bit.ly/scrollcanvas, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Nah, di sini kita itu disuruh untuk min yang namanya Scroll Canvas. Bagaimana caranya? Jadi masuk dulu lewat link yang ada di deskripsi, kemudian kita koneksikan dulu wallet ya. Di sini pakai wallet EVM. Contoh saya menggunakan wallet MetaMask. Kita masuk, lalu lakukan konfirmasi. Kemudian di sini kita disuruh untuk switch ke jaringannya Ethereum Mainnet. Nah, kemudian kita bisa melakukan switch ke jaringan Scroll terlebih dahulu ya untuk melakukan minting yang disebut sebagai Scroll Canvas. Dan di bagian kode, ini pastikan kodenya adalah 5TTBM. Tujuannya apa? Agar kalian itu bisa mendapatkan 50% off atau bonus atau diskon 50%. Jadi kalian yang seharusnya itu kena fee sekitar 4 dolar, itu jadi cuma 2 dolar. Ingat, jaringannya menggunakan jaringan Scroll. Ini kita switch dulu ya. Switch, lalu kita approve. Jadi kita disuruh untuk menambahkan jaringan Scroll ke wallet kita. Kita approve. Lalu lakukan switch network. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kalian pastikan sudah memiliki saldo ya di jaringan Scroll kalian. Dan ini kita butuh ETH jaringan Scroll. Karena sekali lagi di sini kita mengerjakan airdrop Scroll ya. Jadi bagi kalian yang belum punya ETH jaringan Scroll, kalian bisa melakukan bridge lewat platform yang disebut sebagai Awalto. Nanti link menuju Awalto saya taruh linknya di deskripsi ya. Silakan kalian lakukan bridge, entah ETH dari jaringan Arbitrum atau dari jaringan Base, dari jaringan Linea dan lain-lain. Kalian bridge ke jaringannya Scroll. Kenapa kok nggak langsung lewat CEX? Karena saya cek Scroll ini belum banyak diadopsi di centralized exchange. Jadi kita harus melalui bridge. Paham ya? Nah, ambillah contoh di sini kita sudah melakukan bridge ya. Dan ini kebetulan di wallet saya yang ini barusan sudah saya isi ETH jaringan Scroll senilai 10,6 dolar. Nanti kita juga coba cek berapa sih fee real dari Scroll Canvas. Kamu bisa perhatikan ya, ada saldo 0,004 ETH atau senilai 10,6 dolar. Setelah kita punya saldonya ETH jaringan Scroll, kita bisa kembali lagi ke halaman yang Scroll Canvas, lalu klik continue. Kemudian masukkan username kita, terserah ya. Ini nanti username-nya pun bisa kalian edit. Contoh Duta Manta. Oke, this name is available. Kalau ada tulisan available kayak gini berarti ini sudah tersedia. Kita klik next. Lalu klik min my canvas.
Nah, untuk angkanya ini beda-beda ya. Ada yang 60, 62, dan lain-lain. Terserah. Jadi ini saya juga nggak tahu ya. Ini angka berasal dari mana, tapi nggak terlalu penting. Yang penting kita lakukan minting. Kita klik mint, kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, ini ya, kita cuma kena 1,36 dolar untuk melakukan mint NFT atau canvas ini. Mungkin kemarin pas saya minting di akun satunya itu ETH lagi naik ya, dan sekarang kan ETH lagi turun nih. Jadi cuma kena 1,3 dolar. Kita lakukan konfirmasi dan minting scroll canvas kita sudah selesai. Nah, setelah kita telah memiliki scroll canvas, langkah selanjutnya kita harus mengkoleksi yang disebut sebagai badge. Jadi badge di dalam scroll canvas itu banyak banget ya. Ini saat pertama kali kita itu melakukan minting, biasanya ditawari badge yang bernama Ethereum Year Badge. Ini kita minting juga. Kita cek ya kena gas fee berapa. Oke, kita cuma kena gas fee 0,005 dolar ya untuk claim badge ini. Jadi ini murah banget. Kita claim. Dan sekarang kita telah memiliki satu badge. Jadi kita sudah melakukan minting scroll canvas dengan nama Duta Manta. Kemudian kita juga telah memiliki satu badge. Nah, tugas kita di sini mengumpulkan sebanyak mungkin badge sesuai dengan kemampuan kita ya. Karena memang nggak ada aturan pasti di sini. Tapi kalau kalian bisa dapetin badge-nya, ya lebih banyak lebih bagus. Nanti di sini akan bertambah badge A, badge B, C, D, E, dan terus bertambah. Apa aja badge yang tersedia? Kalian bisa cek di bagian badge ini, kemudian klik Explore Badge. Maka kita akan diarahkan ke halaman yang menunjukkan tentang badge-badge yang tersedia di dalam scroll canvas. Dan ini macam-macam ya. Ada yang untuk mendapatkan badge ini kita harus swap 500 dolar dan lain-lain. Di sini saya akan coba tunjukkan beberapa yang tergolong murah. Kalian bisa melakukan klaim atau mendapatkan badge yang bernama Symbiosis. Jadi itu Symbiosis gampang banget dapetinnya. Kita pilih dulu ya. Nah ini ya Symbiosis. Jadi Symbiosis kita itu disuruh untuk melakukan bridge ataupun swap. Jadi banyak banget yang dari Symbiosis ini. Kita cari yang murah aja lah. Mana ya? Bentar. Soalnya Symbiosis ini baru ya. Oke. Ini ya, seperti kayak gini. This badge itu didesain untuk user yang melakukan cross chain dari Blast ke Scroll. Contoh lain, ini Arbitrum ke Scroll. Ini kita coba klik aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba untuk melakukan mint terhadap badge dari Symbiosis Scrolling Bridge 2. Tugas kita yaitu melakukan bridge dari jaringan Arbitrum ke jaringan Scroll. Ini belum bisa kita minting karena kita belum ngerjain tugasnya ya. Jadi setiap badge yang kita dapetin itu kita harus mengerjakan tugas-tugas tertentu. Dan tugasnya itu ada yang gampang, ada yang agak susah, ada yang modalnya dikit banget, nggak sampai 1 dolar, ada yang modalnya itu lumayan gede. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian. Contoh di sini saya mau ngerjain yang ini ya, sebagai contoh doang. Kita langsung aja klik di bagian sampingnya ini untuk mengunjungi halaman dari dApps-nya. Dan selalu ingat-ingat tugasnya apa. Di sini kita swap from Arbitrum ke jaringan Scroll. Jadi kita itu di sini praktek melakukan swap dari jaringan Arbitrum ke jaringan Scroll melalui Symbiosis Finance. Oke, kita koneksikan dulu wallet. Nah, di sini sudah connect ya, Scroll. Lalu kita pindah ke jaringan Arbitrum. Ini kebetulan badge yang saya kerjakan itu kan dari Arbitrum ke Scroll. Jadi bergantung dari badge yang ingin kalian dapetin. Oke. Kemudian sini kita pilih yang jaringan Arbitrum, Arbitrum One. Pilih yang terserah, ETH pun nggak masalah. Contohnya kita 0,0001 misal ya. Oh kemurahan sih, jangan-jangan 0,002. Kita coba bridge 0,5 dolar ke jaringannya Scroll. Scroll yang ETH. Bisa nggak ya? Soalnya saya kemarin nggak ngecek minimum bridge-nya. Oke, ini ada minimumnya ya ternyata ya 1 USDC. Oke, kita naikkan jadi 0,0005. Oke, ini bisa ya. Kita lakukan swap. Dan di sini kita kena gas fee sekitar 0,03 dolar ya. Oke, kita konfirmasi. Oke, proses bridge dari Arbitrum ke Scroll telah berhasil. Great.
Kita coba cek di bagian batch-nya, kita coba reload ya, apakah sudah bisa diminting atau belum. Biasanya sih nunggu sekitar 1 menit baru bisa. Tapi kita coba aja, kita reload. Lalu kita switch dulu ke jaringan scroll, karena semua batch ini berada di jaringannya scroll. Kita switch. Oke, belum eligible ya, jadi kita coba nunggu dulu sekitar 1 menit lah, biasanya nanti sudah eligible. Oke, kita sudah eligible ya, kita lakukan min now. Kemudian kita di sini kena gas fee untuk claim badge-nya $0,06. Kita lakukan konfirmasi. Oke, satu badge telah berhasil kita tambahkan ya. Kita bisa cek di bagian yang scroll canvas. Maka kita akan mendapatkan satu badge baru, yaitu badge yang simbiosis arbitrum ke jaringan scroll. Dan selanjutnya kita tinggal melakukan klaim terhadap badge-badge lainnya. Tapi ingat, setiap badge itu punya tugasnya masing-masing, jadi kalian harus paham ya. Jadi pertama, lakukan minting terhadap scroll canvas. Kemudian setelah kalian berhasil melakukan mint, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin badge. Dan di setiap badge itu ada tugasnya masing-masing. Kalian tinggal cek aja di bagian deskripsinya disuruh apa. Ada yang disuruh swap, ada yang disuruh bridge, ada yang disuruh ngerjain task, dan lain-lain. Kalian bisa cek di bagian badge yang bagian explore badge. Yang kedua yang perlu kalian kumpulkan di airdrop scroll canvas adalah marks. Jadi marks ini kayak poin gitu ya, dan poin ini bisa kalian dapatkan dengan berinteraksi di dApps scroll blockchain. Nah, ada beberapa dApps yang itu bisa kalian explore untuk bisa mendapatkan marks secara cepat, dan ini bakal saya share ke kalian ya. Ini berdasarkan real pengalaman saya pribadi. Jadi setelah kalian itu melakukan mint terhadap scroll canvas, kalian bisa masuk ke menu yang session. Nah, di sini ada your marks. Ini kita view term of use terlebih dahulu. Kita klik. Lalu sign to agree. Jadi ketika pertama kali kita ingin cek marks, itu kita disuruh untuk sign in. Lalu kita sign. Oke, di sini karena ini merupakan wallet baru ya, wallet untuk demonstrasi, maka marks-nya ada 0. Kalau kalian sebelumnya sudah aktif berinteraksi di dApps scroll, ini pasti sudah ada nilainya. Untuk akun saya yang utama ya tentu sudah ada nilainya ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan marks ini. Cara pertama itu adalah kalian harus sudah pernah berinteraksi di jaringan scroll sebelum tanggal 29 April. Jadi ini ada kayak initial marks yang diberikan oleh scroll kepada kalian ya. Nah, karena ini kita sudah bisa dapetin, maka kita mengerjakan yang di atasnya. Yang pertama adalah kita bisa mengumpulkan marks dengan add liquidity di DeFi yang bernama Ambience dan juga di Nuri. Ini ya tampilan dari Ambience. Seperti ini, jadi Ambience ini platform untuk add liquidity atau decentralized exchange. Kalian bisa melakukan swap, bisa juga melakukan liquidity pool. Nah, saran saya di Ambience ini kalian bisa add liquidity di sini. Entah kalian itu add liquidity untuk ETH/USDC atau ETH/USDT, terserah. Karena keduanya sama-sama memberikan marks untuk kalian. Jadi kalian login dulu ke dalam Ambience ini, pilih jaringan yang scroll, kemudian add poolnya. Semisal kalian nyediain pool untuk $500 dalam bentuk ETH plus $500 dalam bentuk USDC. Nah, itu kalian add di sini. Nantinya setiap 24 jam kalian akan mendapatkan marks yang itu akan terbaca di halaman scroll airdrop-nya. Mana tadi ya? Ini ya, nanti akan muncul di sini poinnya dan itu bertambah setiap harinya. Add liquidity melalui Ambience. Kedua lewat Nuri, ini juga sama seperti Ambience, cuma yang ini kurang populer ya. Cuma kalau kalian ingin mencoba untuk add liquidity lewat Nuri, kalian klik aja di sini di Go to Nuri. Selanjutnya di sini rekomendasi kedua itu kalian bisa memanfaatkan platform lending and borrowing crypto atau DeFi perhutangan. Di sini topnya ada dua, AAV dan juga Raw Markets. Cuma kalau saya pribadi lebih suka menggunakan AAV ya, karena ini yang sudah lama dan ini sudah terbukti sangat aman. Jadi kalian bisa akses AAV, klik aja Go to AAV. Di sini kalian tinggal koneksikan wallet, kemudian pilih yang jaringan scroll, lalu lakukan supply terhadap token yang kalian miliki. Semisal kalian supply koin ETH, contohnya kalian punya $1.000 dalam bentuk ETH gitu ya.
atau mungkin $100, kalian supply ke sini, kemudian kalian bisa melakukan borrowing. Mungkin borrowingnya bisa dalam bentuk USDC, biasanya seperti itu. Jadi supply-nya dalam bentuk token kripto, sedangkan yang diborrow dalam bentuk stablecoin. Nah, ketika kalian melakukan aktivitas lending and borrowing lewat AAV, kalian juga akan mendapatkan marks-nya itu dihitung setiap harinya. Kemudian untuk raw markets, ini juga bisa. Cuma saya pribadi belum pernah menggunakan raw markets ini ya. Ini juga konsepnya sama seperti AAV, yaitu platform lending and borrowing. Dan ini juga tokenless ya, belum merilis token. Jadi kalau kalian melakukan peminjaman kripto lewat raw markets, ini juga kalian punya potensi mendapatkan airdrop dari raw markets. Cuma sekali lagi, ini DeFi baru dan saya pun belum pernah menggunakannya. Kalau kalian ingin mencobanya dan berharap untuk mendapatkan airdrop dari raw markets juga, ya kalian silakan kerjain. Langsung aja klik di bagian go to raw markets. Kemudian sini ada session 0. Di sini kita itu disuruh untuk melakukan bridge eligible assets. Jadi aset-aset tertentu yang bisa di bridge. Untuk pilihannya di sini ada beberapa ya. Yang pertama kalian bisa lewat native bridge-nya Scroll. Jadi platform Scroll ini punya native bridge atau bridge utama di jaringannya Scroll. Di sini opsinya kalian bisa melakukan bridge ETH atau Wrap ETH, USDC dan juga USDT. Ini ya tampilan dari bridge native-nya dari blockchain Scroll. Kalian bisa melakukan bridge dari jaringan Ethereum ke jaringan Scroll ataupun melakukan dari jaringan Scroll ke jaringan Ethereum. Cuma kelebihannya, kalau kalian menggunakan native bridge itu biasanya waktunya lama. Seperti ini ya. Ini bisa sampai 30 sampai 1 jam untuk sekali bridge. Tapi saran saya sih minimal kalian pernah melakukan sekali ya transaksi bridge menggunakan native bridge-nya Scroll. Kemudian di sini kita close beberapa ya biar saya nggak pusing lihatnya ini. Kita close dulu bentar. Oke. Kemudian ada juga yang layer 0, pencils dan lain-lain. Jadi terserah kalian mau melakukan bridge yang mana. Tapi di antara sekian banyak opsi ini, kalau saya pribadi yang paling cepat untuk menghasilkan marks itu adalah yang ambience. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan marks dengan cepat, kalian bisa coba untuk add liquidity di platform ambience ini. Jadi sesuai dengan budget aja ya. Semisal kalian punya ETH senilai $300 misal ya. Ya kalian cari pasangannya $300 ETH, $300 USDC. Itu kalian add liquidity di ambience. Atau mungkin kalian punya $10.000. Ya kalian tinggal add liquidity-nya aja. 5.000 dalam bentuk ETH itu dipasangkan dengan 5.000 dalam bentuk USDC. Intinya semakin banyak yang kalian masukkan ke liquidity-nya ambience, itu semakin besar marks harian yang bisa kalian peroleh. Tapi kembali lagi itu semua tergantung kemampuan kalian, jangan dipaksa. Ngerti ya? Jadi poin kedua adalah kumpulkan sebanyak mungkin marks. Dan ini banyak banget sekarang yang lagi semangat-semangatnya ngumpulin marks ini. Lalu cara ketiga agar kalian bisa eligible di airdrop Scroll adalah kalian harus rutin melakukan interaksi di banyak dApps-nya Scroll. Meskipun kebanyakan dApp Scroll itu tidak memberikan marks, tapi biasanya project blockchain itu akan memperhitungkan wallet yang rutin berinteraksi di dApps yang ada di dalam ekosistemnya. Beberapa dApps kita sudah sebutkan tadi ya pada bagian yang farming marks dan juga badge seperti ada Ambience, AAV, Nuri, Symbiosis dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa dApps yang bisa kalian pertimbangkan untuk kalian berinteraksi di dalamnya. Beberapa saya pilihkan yang itu tokenless agar kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan airdrop dari dApps tersebut. Oke, jadi yang pertama adalah dApps yang bernama Owl2. Ini merupakan dApps untuk melakukan bridge. Jadi kalian rutin-rutin aja melakukan bridge, entah itu bridge dari jaringan A ke jaringan Scroll atau dari jaringan Scroll ke jaringan lain. Contoh bridge Ethereum ke Scroll, Base ke Scroll, Optimism ke Scroll, Arbitrum ke Scroll dan lain-lain. Atau sebaliknya, Scroll ke Arbitrum, Scroll ke Ethereum, Scroll ke Optimism dan lain-lain. Intinya ada chain Scroll di situ. Nanti link menuju DeFi Owl2 saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua adalah Portal Bridge.
Ini juga merupakan platform untuk melakukan bridge token ya. Cuma portal ini terkenal sebagai bridge untuk stablecoin. Nanti link menuju portal bridge saya taruh linknya di deskripsi. Next ada KelpDAO. Ini merupakan platform untuk melakukan restaking ya. Jadi restaking Ethereum di jaringannya Scroll ini sudah support. Jadi kalian tinggal masuk aja ke dalam bit.ly/join KelpDAO. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Silakan pilih yang jaringan Scroll lalu lakukan restaking. Kemudian ada namanya DeFi yang bernama Pencil Protocol, di mana Pencil Protocol ini merupakan sebuah platform untuk melakukan staking token. Jadi kalian tinggal koneksikan wallet, pilih jaringan Scroll lalu lakukan staking di sini. Kemudian kalian juga bisa masuk ke bagian yang Soul ini ya. Kalian bisa kerjain tasnya di sini untuk mendapatkan badge juga yang itu nanti akan nambah ke Scroll Canvas. Lanjut ada juga yang namanya Satori. Ini merupakan platform untuk melakukan trading futures atau trading derivatif. Jadi kalian koneksikan dulu wallet, pilih yang jaringan Scroll lalu mulai melakukan trading futures di sini. Next ada yang disebut sebagai LoopFi, di mana ini juga merupakan satu platform restaking ya. Kalian bisa melakukan deposit Ethereum untuk mendapatkan reward. Jangan lupa untuk menggunakan jaringan Scroll. Karena LoopFi ini support beberapa jaringan ya. Selanjutnya ada Element Market, di mana ini merupakan satu NFT marketplace ya. Kalian bisa mendapatkan NFT dengan harga yang sangat murah. Jadi kalian bisa beli NFT di sini. Contohnya di sini ada yang harganya 0,00009 ETH dan lain-lain. Jadi ini murah-murah banget. Kalian bisa melakukan minting terhadap beberapa NFT. Tujuannya agar kalian itu bisa berinteraksi dengan jaringan Scroll. Toh ini pun murah-murah ya. Lalu ada juga Breaks. Ini kurang lebih sama seperti Element Market. Kalian bisa melakukan minting NFT di harga yang sangat murah. Kalian bisa minting 5 atau berapa NFT ya, tergantung terserah kalian. Lanjut di sini ada Odos. Jadi Odos ini platform untuk melakukan swap ya. Kalian pilih jaringan yang Scroll lalu rutin lakukan swap di sini. Contoh ETH ke USDC, kemudian USDC ke USDT, USDT balik lagi ke ETH dan lain-lain. Intinya bolak-balik swap. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan SynSwap. Login menggunakan wallet kalian, jangan lupa untuk menggunakan jaringan Scroll, lalu lakukan swap di sini. Putar-putar aja, ETH ke USDC, USDC balik lagi ke ETH, ETH ke USDT dan lain-lain. Intinya puterin di situ. Oke, jadi itu ya 3 hal penting yang perlu kalian lakukan agar bisa eligible di airdropnya Scroll. Yang pertama adalah jangan lupa untuk minting Scroll Canvas, kemudian kumpulkan sebanyak mungkin badge. Kedua, kumpulkan yang namanya Scroll Marks. Dan yang ketiga, perbanyak kuantitas kalian di ekosistem dalam tanda kutip interaksi di dApps yang berada di jaringannya Scroll. Paham ya? Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja tulis di kolom komentar, dan semua dApps yang saya sebutkan tadi nanti saya taruh di pin komen. Langsung aja cek di situ dan klik link yang ada di pin agar kalian nggak bingung masuk ke dApps-nya. See you!